warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah, anak-anak, di semester 2 di bab 7 ini kita akan membahas tentang lingkaran ya. Pada part pertama kita akan mengenal lingkaran. Kita akan mengenal tentang lingkaran. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, setelah menonton video ini kalian akan bisa, yang pertama adalah memahami konsep lingkaran, kemudian kalian bisa memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga adalah menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Langsung aja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, apa itu lingkaran? Anak-anak, lingkaran itu adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Jadi ini kurva itu berbentuk setengah lingkaran ya. Anggap aja ini setengah lingkaran karena Bu Sela tidak bisa buat lingkaran yang setengah lingkaran yang bagus. Nah, jika dihubungkan akan menjadi, jadi dua kurva ini dihubungkan menjadi satu lingkaran, dan dari titik pusat jarak kanan, kiri, atas, bawahnya ini sama. Jadi ini jaraknya ini sama. Ini yang dinamakan lingkaran gitu. Contohnya seperti ini ya. Jaraknya sama. Bisa dipahami ya apa itu yang dinamakan lingkaran. Langsung aja kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Nah, pada video kali ini kita akan bahas unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama, unsur pertama itu adalah titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Nah, titik pusat lingkaran itu adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat lingkaran. Nah, titik merah ini yang dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi titik yang berada tepat di tengah lingkaran itu yang dinamakan titik pusat. Oke, unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat, jadi titik pusat, dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Jadi dua titik, jadi dari titik pusat ke titik yang ada di keliling lingkaran itu yang dinamakan jari-jari. Kemudian diameter lingkaran yang ketiga ya. Kalau jari-jari lingkaran itu dari pusat ke keliling lingkaran, tapi kalau diameter itu sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran. Jadi dua titik yang ada di keliling lingkaran, namun harus melewati titik pusat lingkaran. Jadi harus melewati titik pusat lingkaran gitu. Kalau tidak melewati titik pusat lingkaran, nanti namanya beda lagi ya. Nanti setelah ini kita akan bahas gitu. Jadi dapat kita simpulkan ya, kan kalau jari-jari itu setengah dari diameter ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Kemudian jari-jari itu setengah dari diameter itu tersebut. Ya, kalian harus hafal ini. Jadi diameter adalah 2 kali jari-jari, kemudian jari-jari adalah setengah dari diameter. Bisa dipahami ya sampai diameter ini. Kita lanjut ke unsur yang lainnya. Nah, unsur-unsur lingkaran berikutnya adalah busur lingkaran ya. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi busur lingkaran ini garisnya ini loh, garis tepi suatu lingkaran ini namanya garis busur lingkaran. Nah, ini busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada busur besar dan busur kecil. Busur besar dinamakan mayor dan busur kecil dinamakan minor. Nah, mayor itu adalah busur besar
yang besarnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi lebih dari setengah lingkaran. Jadi yang Bu Sela garisi pakai pensil merah ini adalah busur besar atau busur mayor gitu. Yang minor yang mana? Yang ini, yang Bu Sela tandai pakai warna kuning. Nah, ini adalah busur kecilnya gitu. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, anak-anak kalian harus paham, harus bisa memahami bahwa jika di soal tidak disebutkan busurnya, maksudnya busurnya yang mayor atau yang minor, berarti maksud dari soal itu adalah busur minor. Gitu. Kalian harus paham itu. Jadi kalau di soal tidak disebutkan disuruh mencari busur mayor atau minor, berarti itu disuruh mencari yang minor, yang kecil. Gitu. Bisa dipahami ya, sampai busur lingkaran. Lanjut ke unsur yang lainnya. Unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur lingkaran. Nah, tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, seperti halnya diameter ya. Tapi tali busur tidak melewati titik pusat. Kalau melewati titik pusat itu namanya diameter, tapi kalau tidak melewati titik pusat itu namanya tali busur ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa diameter itu termasuk dari titik tali busur yang paling panjang. Jadi diameter itu termasuk tali busur yang paling panjang gitu. Ya, contohnya seperti ini. Garis merah ini yang dinamakan tali busur. Bisa dipahami ya. Lanjut ke unsur berikutnya. Unsur berikutnya adalah apotema. Apotema lingkaran itu adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Jadi kan ini tali busur ya, Bu Sela tandai warna hijau juga. Ini tali busur ya. Nah, apotema yang mana? Yang ini namanya apotema. Nah, garis apotema ini umumnya berada tegak lurus dengan tali busur ya. Jadi umumnya dia tegak lurus dengan tali busur. Otomatis sudutnya adalah siku karena dia adalah tegak lurus. Gitu. Bisa dipahami? Lanjut ya, berikutnya adalah unsur berikutnya. Unsur berikutnya adalah juring lingkaran. Nah, apa itu juring lingkaran? Nah, juring lingkaran itu adalah luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari gitu. Jadi yang diarsir warna merah ini yang dinamakan juring. Sama halnya dengan busur lingkaran, bahwa juring itu juga ada minoritas dan mayoritas. Minoritasnya yang kecil yang diarsir merah, dan mayoritasnya yang Bu Sela oret-oret ini pakai pulpen hijau. Nah, ini adalah juring lingkaran mayoritas dan ini adalah minoritas gitu. Nah, sama halnya dengan busur lingkaran, jika di soal tidak disebutkan juring minoritas atau mayoritas, berarti maksud dari soal tersebut adalah juring minoritas gitu. Oke ya, unsur berikutnya. Nah, ini unsur terakhir nih. Unsur terakhir adalah unsur lingkaran tembereng namanya. Tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran ini adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Jadi, ruang dari tali busur yang dibatasi oleh ruang tali busur ini yang dinamakan, yang diarsir merah ini yang dinamakan tembereng. Seperti halnya busur lingkaran dan tali dan juring tadi, tembereng ini juga ada yang mayoritas dan minoritas. Mayoritas yang mana?
tembereng mayor ini yang besar dan tembereng minor ini yang kecil. Sama halnya juga, jadi jika di soal tidak disebutkan tembereng yang minor apa mayor, berarti maksud dari soal itu tembereng yang minor, yang kecil gitu. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Langsung aja Bu Sela akan berikan contoh soal biar kalian lebih paham lagi. Oke, di sini Bu Sela ada sebuah lingkaran dan di dalamnya ada beberapa warna, ada garis. Nah, coba kalian sebutkan nama-nama garisnya dan nama-nama bangun di dalam lingkaran itu tersebut. Nah, apa yang diarsir warna hijau itu termasuk apa? Apa termasuk tali busur kah, busur lingkaran kah, apa termasuk tembereng atau juring gitu. Ayo kita belajar sama-sama ya. Kalian juga tulis di komentar. Bu Sela akan tunggu tulis di komentar ini apa aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian sudah dapat jawabannya semua ya. Oke, kita bahas sama-sama. Yang dihasil warna hijau ini adalah pinter, juring. Nah, kemudian yang berwarna oranye ini adalah bener banget, ini adalah tembereng. Nah, kemudian garis OA, berarti OA ini ya. Kemudian OB ini. Kemudian OC ini berarti garis apa ya ini namanya? OA, OB, OC. Benar, pintar kalian. Jari. Kemudian AB, garis AB ini apa ya? Benar, ini adalah diameter. Pintar sekali kalian. Kemudian AC, tapi ada lengkung biru di atasnya, berarti AC yang ada tanda birunya ini di gambar. Ini adalah benar banget busur lingkaran. Busur lingkaran. Berikutnya AC, berarti AC yang di dalam nih. AC ini. Pinter kalian. Ini adalah tali busur. Dan berikutnya yang terakhir OD. Nah, ini adalah garis yang terpendek, yaitu apotema. Apotema, bisa salah nulis. Apotema. Oke. Benar kan? Mudah sekali bukan? Nah, pasti kalian juga bisa semuanya. Nah, kalian bisa eksplor lagi di buku kalian. Kalau ada soal bisa dikerjakan. Nah, setelah ini Bu Sela akan bahas part yang kedua mengenai sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran. Oke, anak-anak ya. Oke anak-anak, sekian dari Bu Sela. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa belajar lagi, explore lagi soal-soal yang ada di buku kalian. Tetap semangat belajar, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.